armada untuk transit ke Kudus, Koenigsegg, New Santika, Parahmen, Voyager, SED. Langsung masuk guys. Kali ini saya sudah naik armada transit dari Rembang ke Kudus, Koenigsegg. Rasanya yang apa itu? Bugatti ya. Biasalah, kelas stick top. Seatnya dari Aldila, seat jumbo istimewa. Nyokot bokong. Katanya Hino RK ini. Mudah-mudahan sampai Kudus tepat waktu berbuka, jadi enak. Saat diputra ada slot USB di dashboardnya. Ya seperti inilah ya, khasnya Santika, selalu mengasih CCTV dan ada sekat antara driver dan penumpang. Kudus Rembang kira-kira ya 1,5 jam lah harusnya nyampe lah ya, maksimal mentok 2 jam, tergantung kondisi jembatan gimana. Sambil menikmati perjalanan dari Rembang ke Kudus, nanti saya akan naik salah satu armada dari Santika yang tipe super eksekutif dengan konfigurasi seat 111, social distancing bus katanya. Tapi kemungkinan ya dapatnya yang sasis Hino ya, yang Motegi sama apa itu keras-kerasannya saya lupa. Udah lebih dari cukup lah ya. Lama sekali udah nggak naik Santika, karena naiknya selalu dari jalur tengah Blora Purwodadi. Ya menyesuaikan. Kangen juga makan di rumah makannya Santika. Katanya untuk jalur Batangan ini di stop dulu pengerjaan jalannya sampai dengan nanti selesai Lebaran, mengingat jalur utama ya, jalur yang sangat ramai dan tentunya sangat terpengaruh seandainya memaksakan untuk pengerjaan proyek, sehingga untuk kepentingan itulah pengerjaan proyek, preparasi jalan yang ada di daerah Batangan Juwana itu di stop dulu. Syukurlah, jadi nggak terlalu mengorbankan kepentingan masyarakat atau rakyat ya. HP jadul ini, so nggak sama sekali nggak memadai ya. Dan autofokusnya aja lama fokus, oh kan, tiba-tiba gelap sendiri ya. By the way, tadi terminal Rembang sedang direhabilitasi ya, diperbaiki, karena mungkin sudah cukup terlalu lama terminal Rembang, jadi perlu dilakukan peremajaan supaya
nyaman bagi konsumen ataupun publik, karena itu salah satu layanan publik yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. By the way, untuk informasi seputar otobus di wilayah Muria Raya ini ada satu kabar ya. Saya juga belum mengkonfirmasi sih, hanya kabar-kabar dari orang yang ada di sekitar terminal Rembang. Apakah benar salah satu PO yang dari Magetan itu sudah tidak beroperasi lagi? Saya juga tidak tahu, tapi katanya seperti itu. Iya, persaingan memang sangat ketat. Dan mungkin itu harus ada korban yang karena mungkin kalau dianalisis itu kurang efektif ya. Bayangkan sekarang kalau terjadi trouble itu susah gitu, kemudian harus mendatangkan bus dari garasi Magetan, itu udah memakan waktu lama, dan tentunya konsumen itu hanya dilihat dari sudut pandang orang awam ya, yang mungkin terus belum tahu faktor lain mungkin bisa jadi pertimbangan. Karena untuk kelas Muria Raya ini sendiri itu kelasnya sudah sangat istilahnya di atas lah ya, dibandingkan kalau dengan Blora Purwodadi itu tentunya prestisnya lebih menang di kelas Muria Raya ya. Sekarang bayangin aja, tiket harga bersaing, fasilitas bersaing, mulai dari super eksekutif, suite class, sasis-sasis mewah. Wah, benar-benar persaingannya itu sangat ketat sih. Belum lagi kalau untuk urusan perut nih, wilayah Muria Raya udah sangat-sangat sensitif dan sangat peka dengan faktor itu ya, meskipun itu juga tentunya akan diikuti juga oleh otobus yang saat ini beroperasi, nggak hanya di Muria Raya tapi di wilayah lain pun juga akan mengikuti perkembangan untuk menu makan lah, karena itu sangat penting. Belum lagi untuk yang perintilan kayak snack, kayak apa juga ya, tampilan luar bus ya, meskipun mungkin untuk Muria Raya bahkan kelas Antika pun saya menganggapnya itu untuk urusan sasis itu nggak terlalu bagus-bagus amat dan nggak terlalu mewah-mewah, tapi dia mampu membranding dirinya, membranding dalam artian mempengaruhi sudut pandang konsumen itu melalui tampilan. Itu sangat keren sih ya, dan bertahan sampai dengan saat ini meskipun sempat terjadi perpecahan juga di tubuh Santika ya, dia masih mampu mempertahankan pasar dia, pangsa pasar dia di wilayah Muria Raya. Dengan berbagai perkembangan dan inovasi, menurut saya sih Santika ini memang mencoba untuk menawarkan sudut pandang kepada konsumen bagaimana perjalanan konsumen itu sangat nyaman. Dia nggak cuma berkutak pada eksekutif, tapi super eksekutif yang dikelola dengan baik sekali, dan suite class juga, dan dia juga sangat variatif untuk body busnya ya, jadi nggak monoton, nggak cuma mengandalkan dari Adiputra atau Laksana, tapi juga mengandalkan ada Tentrem juga masuk untuk kelas yang Parkolitnya itu. Kemudian ya mungkin kalau secara body bus dia bisa memilih lah ya, mana yang bagus dan mana yang, tapi jujur kalau secara saya pribadi memang Tentrem itu bagus. Tentrem
Laksana pun juga yang bagus, lumayan bagus. Ya meskipun mungkin di Kudus juga yang bisa dikatakan memiliki variasi dalam body bus yang cukup unik, lumayan variatif itu ya Haryanto. Dia juga pakai body bus dari Zeppelin. Yang saya belum pernah lihat itu Morodadi di sini itu jarang sekali, di daerah Muria Raya itu sangat jarang sekali untuk body bus Morodadi itu. Sama New Armada Magelang juga sangat jarang sekali sih, bahkan nggak ada mungkin. Hanya di wilayah Muria Raya ini ya itu tadi ya, Adiputro masih dominan, Laksana, kemudian sisanya itu sangat tergantung selera dari pemilik otobusnya ya. Kalau dia suka tentrem ya banyak tentrem, pertama yang mengawali itu kan BCU itu tentrem di Muria Raya ini. Kemudian kalau di Haryanto itu ada juga, dia variatif sekali untuk body busnya ya. Rexus itu apa sih, saya agak kemudian Zeppelin ya. Zeppelin itu buatan apa saya juga perlu searching Google dulu. Tapi yang jelas yang paling sangat mandiri untuk body bus itu yang Nusantara sebenarnya. Dia tidak tergantung pada karoseri lain karena dia punya karoseri sendiri, Nusantara Gemilang. Dan menurut keterangan dari salah satu mantan kru Nusantara yang sekarang ikut di Berlian Jaya itu, saya sempat tanya-tanya keunggulan dari body bus Nusantara Gemilang itu adalah terletak pada bahannya ya. Bahannya itu terbuat dari aluminium dan juga standarnya itu standar luar negeri karena melibatkan teknisi atau tenaga ahli dari Malaysia. Jadi standarnya lumayan sangat bagus, kualitasnya juga bagus. Itu Nusantara Gemilang ya, masih sangat minim. Mungkin kalau bisa dihitung ya, yang pakai Nusantara Gemilang itu ya Nusantara sendiri, Pahala. Ada lagi mungkin di luar Jawa itu ya, saya lupa itu namanya apa, PO nya. Tapi yang jelas kualitasnya bagus katanya, bagus. Mungkin perlu juga sih, tapi memang kalau secara saya pribadi ya, dari dimensi dan bentuk itu memang kurang ganteng sih. Nggak bisa kayak Adiputro, Jetbus, Voyager itu kelihatan banget bodinya itu bagus. Nusantara Laksana yang SR2 S-Series cakep banget, lumayan. Tentrem juga bagus, yang Avante mulai dari H7 sampai H9 itu bagus. Jadi kalau melihat peta persaingan di wilayah Muria Raya ini, kita tidak bisa berpatokan pada wah sasisnya bagus nih, mewah nih, Scania nih, nggak bisa. Tapi dilihat dari tampilannya, dilihat dari fasilitasnya, dilihat dari penyediaan rumah makannya, itu juga wow. Jadi kompleks. Ada yang mungkin fanatik juga, konsumen kan jenisnya banyak macam-macam ya. Ada yang fanatik, ada yang ya biasa aja lah, bis ya rasanya koyo ngono wae kan. Jadi nggak terlalu mementingkan, yang penting harganya standar, pelayanannya bagus, ya mereka akan bisa bertahan. Dan ST ya itu PO dari wilayah Magetan itu saya nggak tahu itu apakah benar atau enggak, apakah dia jadi korban persaingan yang memanas di wilayah Muria Raya ini. Wah, ngeri kali. Tapi saya pikir juga pasti di wilayah lain PO tersebut juga sangat bagus di pasarnya, pangsa pasarnya, karena tidak bisa mengandalkan di satu line saja, tapi harus
variatif dan membuka seluas-luasnya pangsa pasar atau lain di wilayah lain. Untuk apa istilahnya ya, kalau prinsipnya kan dalam investasi tidak boleh menaruh telur di satu keranjang, harus ditaruh di beberapa keranjang, sehingga kalau terjadi kegagalan di wilayah lain, harapannya kan wilayah lain, satu wilayah lain bisa mengcover gitu. Jadi itulah fungsinya dari memperluas jaringan bisnis. By the way, saya masih sangat heran kenapa supplier untuk jok bus ini masih sangat minim ya. Baru pemainnya itu yang terkenal hanya Aldila sih, Rimba Kencana. Kenapa nggak ada pemain yang masuk lagi gitu loh. Padahal ini kalau ada pemain lain kan akhirnya variatif ini joknya, nggak monoton lihatnya Aldila, Rimba Kencana terus saja. Sama kayak AC juga Denso, atau sama Thermo-King doang, udah terlalu biasa ya. Itu kalau konsumen emang lambe lamis, pengen sing maneka macem, dan sepedanya itu udah cukup ya, biar seru aja sih. Ngomong ngalor ngidul ora cetho. Ini sudah masuk jam 4 sore kelihatannya. Oh, 4:30 malah. Udah sampai di Batangan. Nggak terlalu kencang ya, biasalah. Agramas angkatan pagi udah sampai di Batangan. Wow, ngeri. Oh iya, Agramas masih bertahan ya untuk wilayah jalur Bojonegoro via Rembang ini. Lumayan, sangat bagus sih. Kalau menurut perhitungan perspektif saya pribadi ya, kalau selisih cuma 10.000 antara kelas eksekutif dan super eksekutif dari jalur Muria Raya ke Jakarta, itu memang kelas super eksekutif lebih relevan daripada eksekutif ya. Tapi kan kita nggak tahu ya konsumen. Tapi kalau perusahaan otobus menggarap kelas super eksekutif, saya pikir tidak ada salahnya dan itu sangat bagus untuk prospek ke depan. Tapi saat ini yang menggarap super eksekutif itu masih sangat sedikit, cuma Santika sama Sahalah. Wah, baterainya udah mau habis nih. Ya udahlah, matiin dulu aja.